Selamat Selamat sore Bapak Ibu OMK tercinta dan juga anak-anak ya, dan selamat datang Bu Korwil, Bu Heni, dan juga saya lihat ada tamu kita malam ini. Kita bahagia dapat kunjungan dari Ibu Novita juga dari teritorial ya, dari wilayah Pondok Bambu 2. Selamat datang Bu Novita di lingkungan Vincentius. Shalom, selamat sore, salam sehat dan bahagia semua. Ya. Selamat sore Ibu. Salam sehat. Selamat juga ya ke Bu Korwil dan juga panitia yang kemarin dalam acara hari ulang tahun Gereja Santa Ana. Luar biasa ya para panitia. Saya kira itu prestasi yang bisa dibanggakan, dan dalam suasana pandemi seperti ini wilayah kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Semoga yang sudah kita lakukan itu sungguh menjadi sukacita dan bermanfaat dan juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Selamat ya OMK, panitia semua yang sudah bekerja keras. Ini didengar Bu Korwil juga ini. Maaf Pak, sekalian nambah, itu Bu Novita itu Pondok Bambu 2 3 kali berturut-turut itu menjuarai juara umum. Kemarin direbut sama Malakasari 1. Ya. Bu Novita ini. Ya. Kita juga mau rebut sebenarnya, cuman karena kita panitia kan kita nggak mau lah. Nggak enak ya Pak. Iya, betul Pak Osman. Jadi sekali lagi selamat untuk kita semua. Ini pertemuan bulan kita suci, pertemuan yang kedua ya. Pertemuan temanya kan kita udah sama-sama tahu, Yesus teman seperjalananku, ya kan? Minggu lalu Yesus itu menjadi teman kita yang putus asa, dan sangat terasa putus asa minggu lalu ya. Hari ini tetap sentimental juga ya. Jadi Yesus teman kita yang sahabat yang kehilangan. Saya kira ini dari seksi liturgi sudah mempersiapkan dengan baik. Malam ini Pak Heru akan memfasilitasi kita. Pak Heru bilang panjang sekali bacaannya, tapi saya yakin Pak Heru sudah buat yang menarik. Monggo Pak Heru. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih Bu Korwil dan tamu kita Bu Novita atas kunjungannya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan saling berbagi untuk memperbaiki pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan kedua ini diambil tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Di mana sejak merebaknya pandemi COVID-19, banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya, sanak saudara, sahabat atau kenalan, di mana hal ini dapat menimbulkan kesedihan, kecewa, marah yang mendalam bagi saudara atau keluarga atau teman yang ditinggalkan. Menghadapi situasi dan pengalaman tersebut, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita sedih, kecewa, atau marah, ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Untuk itu dalam bacaan Alkitab tentang kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria, nanti kiranya dapat menyadarkan kita
kita bahwa Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebelum kita mulai ibadat, mari kita dengarkan lagu pembukaan yang ditampilkan oleh anak-anak, cucu-cucu dari Bapak Ibu di lingkungan Vincentius. Silakan Mas Tommy. Bapak Ibu, mari kita buka pertemuan kedua ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat kasih sayang yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menemani kami dalam segala suasana hati kami. Terutama saat kami merasakan duka kehilangan orang terdekat kami akibat COVID-19. Saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu
Semoga kami dapat selalu berserah kepadamu dan percaya bahwa Engkau selalu menjadi sahabat terbaik kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kehidupan adalah milik Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana caranya akhir dari kehidupan kita ataupun orang-orang yang terkasih. Apakah Tuhan memberikan pengalaman kehilangan orang-orang terkasih untuk membuat kita bersedih dan patah semangat? Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kami terlebih dahulu akan menayangkan sebuah kesaksian tentang seorang ibu yang sedih dan kecewa, marah karena ditinggalkan oleh anaknya yang dikasihinya. Agar nanti kita dapat mendalami firman Tuhan melalui bacaan Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Silahkan Mas Tommy. Kenapa Tuhan menitipkan anak kepada saya hanya 27 tahun? Pertanyaan itu yang terus ada di hati saya. Tuhan, kenapa kau nggak kasih kanker batang otak kepada anak orang lain? Yang narkoba mungkin? Atau yang sering mendukakan hati orang tua? Kenapa harus cucu saya, Tuhan? Kenapa harus cucu? Lama saya nggak dapat jawaban itu. Cucu ini berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya. Biasanya mereka nakal, suka memberontak, suka bantah. Tapi tidak dengan cucu saya. Cucu anak yang sangat baik. Selalu dengar-dengar tidak pernah bikin susah orang tua. Ada 3 hal yang pasti saya rindukan ketika cucu tidak ada. Tidak ada lagi yang bilang, "Ma, happy birthday, Ma. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati, Ma." Gak akan lagi ada yang bilang, "Ma, happy Valentine's Day. Cucu sayang sama Mama." Dan gak akan lagi ada yang bilang, "Ma, happy Mother's Day. Mama adalah mama yang terbaik buat cucu." Sebagai orang tua, hati saya hancur. Dia akan jadi orang besar. Dia akan sukses, dia akan menikah. Dia yang akan makamkan saya. Bukan seperti hari ini saya yang memakamkan dia. Mungkin Tuhan berkehendak lain. Ketika sakit cucu tambah parah, cucu menguatkan saya di rumah sakit. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, "Ma, Mama tidak usah sedih. Toh semua orang akan meninggal. Cepat atau lambat semua orang akan meninggal, Ma. Kita itu punya namanya garis kehidupan, Ma. Ada yang dari 1990 sampai 2014. Ada yang 1950 sampai 2014. Apapun itu kita cuma punya garis ini, Ma. Kemungkinan
Garis Jojo nggak sepanjang garis mama. Intinya, Ma, bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa banyak yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Mama tidak boleh kecewa sama Tuhan Yesus, Ma. Tuhan Yesus baik, Ma. Tuhan Yesus baik. Dan Jojo sudah melakukan semua yang Jojo bisa. Jojo tidak nyesel, Ma. Jojo tidak nyesel. Detik saat itu saya tahu waktunya gak banyak. Jojo meninggal di pelukan saya. Dia bilang, Ma, itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Mama yang setia ya. Mama yang setia. Dan dia meninggal di pelukan saya. Jojo sudah sama Tuhan Yesus sekarang di surga. Mama janji Mama akan setia ikut Tuhan Yesus, nak. Mama selalu teringat Jojo karena Mama tahu Tuhan Yesus tahan Jojo di surga supaya Mama teringat selalu akan Jojo di surga. Mama bangga punya anak Jojo. Mama sayang sama Jojo, Mama sayang. Tunggu Mama di surga ya, nak. Selamat jalan, nak. Selamat jalan. Dengan ini, kita akan mengantarkan peti jenazah ini ke tempat perhentian terakhir. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, setelah kita menyaksikan tayangan tadi, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai inspirasi kita yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 45 yang akan dibacakan oleh Ibu Heru, kemudian anak Heru, kemudian lagi anak Heru. Ada 3 personil di sini. Silahkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 5. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea.
Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk menetap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia,
Maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia engkau baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar bahwa Maria adalah orang yang percaya kepada Yesus dan sangat menghormati Yesus, di mana Maria pernah melakukan penghormatan dengan cara meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Dan kita tahu dalam bacaan tadi bahwa Maria, Marta, dan Lazarus adalah sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengan kondisi tersebut, ada situasi yang membuat mereka sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya, yaitu ketika Lazarus sakit dan akhirnya meninggal. Dalam bacaan tadi dapat kita pelajari beberapa hal yang dapat menginspirasi dan meneguhkan hati kita, bagaimana Maria dan Marta dapat meneguhkan hati mereka dengan situasi yang dihadapi saat itu. Bapak Ibu, menurut saya itu ada 3 hal yang menjadi pegangan Marta dan Maria, sehingga mereka bisa tetap teguh dan tegar menghadapi situasi saat itu. Situasi yang membuat mereka kecewa, marah, sakit hati mungkin, kecewa, dan lain-lain. Hal pertama yang menurut saya adalah mereka mempunyai pengharapan, di mana saat mereka menyampaikan kepada Yesus tentang kondisi Lazarus dengan mengatakan, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit."
Maria dan Marta mengharapkan Yesus untuk segera datang untuk menjenguk sahabat yang dikasihinya. Dan dengan kedatangan Yesus, mereka pasti mengharapkan Yesus untuk berkenan menyembuhkan Lazarus karena mereka percaya akan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Kemudian yang kedua adalah iman percaya. Meskipun dalam kondisi kecewa, menyesal, marah, karena Yesus datang terlambat sehingga Lazarus meninggal, tetapi mereka tetap percaya bahwa Allah yang memberikan apapun yang diminta Yesus. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah Yesus membangkitkan Lazarus setelah dikuburkan selama 4 hari. Di sini Marta mengakui dan mempercayai karya Allah di balik mujizat-mujizat atau tanda-tanda yang dikerjakan Yesus. Unsur yang ketiga adalah kasih. Dalam bacaan tadi kita dapat melihat bahwa Yesus menunjukkan kasih kepada sahabat-sahabatnya. Di mana setelah mendengarkan tangisan Maria dan melihat sahabat-sahabatnya yang disayanginya itu berduka, Yesus menunjukkan simpatinya yang tulus kepada orang-orang yang berduka dengan meneteskan air mata. Disinilah dengan menunjukkan kasihnya, hati Maria dan Marta semakin diteguhkan untuk semakin percaya dan penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bagaimana dengan tayangan kesaksian tadi tentang ibu yang ditinggalkan oleh anaknya? Bagaimana hati ibu dikuatkan dan diteguhkan? Menurut saya, ibu tadi memiliki pengharapan, iman, dan kasih. Di mana peneguhan itu didapatkan malah dari anaknya yang meyakinkan ibunya bahwa ibunya tidak perlu bersedih karena dengan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus, iman percaya, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diyakini anaknya, yang telah sesuai dengan kehendaknya, merupakan kasih kepada orang tua dan kasih kepada sesama mungkin, maka Yesus akan menyediakan tempat di surga. Ini suatu pengharapan. Menurut saya itu yang meneguhkan ketegaran hati ibu, sehingga mereka rela untuk melepaskan anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, iman, pengharapan, dan kasih merupakan 3 unsur yang wajib kita ikuti untuk kesempurnaan dalam memperoleh keselamatan. Di mana hal ini sudah ditegaskan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, di mana dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mungkin itu adalah menurut saya suatu peneguhan, sehingga membuat kita menjadi tegar. Peneguhan kasih dapat didapatkan dari orang-orang sekitar kita. Baik, Bapak Ibu, mungkin di sini ada beberapa atau ada yang mau sharing tentang bagaimana ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya dan bagaimana peneguhan itu sehingga bisa menjadi kuat dan dapat bangkit kembali. Silakan kalau mau ada yang sharing.
Mas Unggul, silahkan kalau ada yang mau di-sharingkan. Oh iya, selamat sore Bapak Ibu lingkungan Vincent. Saya Unggul, sedikit akan sharing atas kehilangan atau kepergian dari keluarga saya. Saya ini anak satu-satunya, anak tunggal. Ayah saya, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Pak Sukoco, meninggal tahun 2010. Itu setelah sebelumnya mengalami stroke kurang lebih 5 tahun. Beliau sakit stroke 5 tahun, berjuang, lalu ya Tuhan memanggil beliau di usia ke-86 tahun. Lalu 9 bulan yang lalu, tepatnya tahun 2021 ya, Januari juga, ibu saya meninggal dikarenakan kena COVID-19. Yang sebelumnya ya kurang lebih 20 hari ya beliau berjuang atas sakitnya. Kehilangan 2 orang tua tentu sangat sedih sekali, terutama ibu saya baru-baru ini ya 9 bulan yang lalu. Saya sempat berpikir coba waktu itu Unggul tidak ikut makan-makan malam Natal bersama keluarga, bersama teman-teman maksud saya. Mungkin keluarga dan ibu tidak terkena COVID seperti itu. Saya sempat berpikir seperti itu, sempat beberapa kali berpikir seperti itu. Tapi ya kita sebagai umat Katolik punya iman ya, bahwasanya seperti yang tadi di-sharingkan ibu tadi, masing-masing dari kita memiliki garis yang berbeda-beda yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, kami sedih, tapi saya memiliki iman, ya, yaitu seperti yang dibilang, seperti di Yohanes 11 ayat 25-26 itu yang saya pegang, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang hidup dan percaya kepada-Aku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi saya percaya walaupun ayah dan ibu saya sudah meninggal dengan sakit yang mereka alami, tapi mereka ada bersama Tuhan Yesus di surga. Dan ya saya juga nanti akan berkumpul kembali. Jadi ya ini hanya sementara karena kita akan bangkit kembali bersama Tuhan Yesus. Itu yang saya pegang. Dan juga itu dari sisi spiritual mungkin ya. Kalau satu lagi ya kebetulan ayah dan ibu saya dua-duanya sakit ya. Jadi ya saya yang rawat sampai akhir hayatnya, sampai napas terakhirnya. Ya sangat sedih. Cuman ya mungkin Tuhan lebih sayang ya kepada Pak Sukoco dan Ibu Bing. Jadi mungkin ini jalan yang terbaik. Jadi Pak Ayah dan Ibu saya tidak merasakan sakit lagi karena saya tahu sekali ya sakit yang mereka alami seperti itu sangat ya cukup sakit ya seperti itu ya sampai napas aja sulit. Ya kurang lebih seperti itu Pak Heru. Ya pengalaman sedihnya sedikit yaitu pada saat ibu saya ini kena COVID, lalu ya saya nggak punya saudara dekat lagi, tidak ada siapa-siapa, harus keliling-keliling mencari rumah sakit.
terlebih lagi saya sekeluarga juga masih sakit COVID dengan mengalami gejala yang cukup parah ya, saya khususnya parah sekali sampai pusing sekali. Tapi ya saya ditemani oleh petugas kelurahan naik ambulan keliling-keliling rumah sakit, tapi itu semua penuh pada saat itu ya. Itu saya sedihnya kok gini banget gitu. Kita biasa di RSPAD Gatot Subroto juga sampai dalam tanda kutip diusir gitu. Saking sudah penuhnya, saya sempat berkata dalam hati, kok gini banget ya Tuhan gitu. Saya sendiri udah sempoyongan pada saat itu, udah untuk berdiri aja udah nggak kuat gitu. Positif kan kondisinya. Cuman saya berpegang terus sama Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus sayang sama saya dan ibu saya. Mungkin Tuhan Yesus punya rencana yang lain, rencana yang indah. Dan akhirnya kami merawat ibu di rumah. Saya berpikir dengan istri, mungkin emang ibu menghendaki itu gitu. Jadi di akhir hayatnya ingin dekat dengan saya dan istri dan cucunya gitu. Sampai terakhir ingin dirawat. Yaitu ya keimanan kami seperti itu, Bapak Ibu, kurang lebihnya. Dan ya akhirnya ya kami yakin dan percaya ibu dan ayah saya sudah bersama Tuhan Yesus. Seperti itu, kesakitan mereka di dunia sudah terlepas dan mereka sudah bahagia. Itu iman kepercayaan saya. Kurang lebih seperti itu, Pak Heru. Terima kasih Mas Unggul yang telah membagikan sharingnya, sehingga Mas Unggul saat itu dalam kondisi kecewa dengan orang-orang sekitar, kemudian dapat kembali bangkit dan dapat tegar untuk menerima semuanya dengan baik. Ada lagi mungkin yang akan sharingkan? Pak Tono? Ya, terima kasih Mas Heru, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, OMK. Ini buat saya punya pengalaman sudah lama ya, sekitar 18 tahun yang lalu. Ya. Kurang dekat ya Mas Tono kali ya, kurang dekat. Itu sekitar 18 tahun yang lalu ya. Di 2003 saya satu itu karena sakit mirip dengan tadi video yang ibu memberi kesaksian, radang otak ya tadi. Tapi kalau anak saya itu kanker otak ya. Kalau anak saya itu kena radang ensefalitis, di atasnya meningitis. Nah, itu meninggal di tanggal 21 Februari 2003. Ada satu cerita pada saat dia sakit itu, saya nungguin di rumah sakit. Sorry, saya kalau ingat anak saya yang pertama pasti saya akan menangis. Pasti. Pada satu cerita, pada saat nunggu itu saya tidur di ruangan itu, di luar ruangan, saya diimpikan kalau anak saya sembuh gitu loh, keluar dari kamar perawatan. Tapi anehnya itu yang keluar ada anak perempuan ya. Saya bingung juga itu, kaget ya. Nah, saya berpikir apakah ini akan gantinya atau gimana. Tapi yang saya ingat itu, waktu itu saya ingat dia sembuh keluar, tapi waktu itu anak saya kan laki ya, anak satu ya, Gary namanya. Kita manggil keluarga ya, biasanya Mas Eri. Nah, seiring berjalannya waktu itu, memang perasaan itu hampir sama. Yang tadi dari persis yang video kesaksian dari seorang ibu itu persis hampir sama.
sering berjalannya waktu tuh saya memang kemana-mana tuh. Nah ini juga sebuah ini juga ya. Saya selalu diikuti bau wangi, naik motor, jalan kemana aja, bau wangi enggak. Dan satu lagi yang memang ada perasaan saya itu memang kadang kalau ingat lihat ada suatu keluarga membawa anak itu, aduh kok ini ya senang banget gitu kan. Kita tuh keluarga memang merasa kehilangan banget waktu itu. Jadi kalau melihat ada keluarga kecil membawa anak, ya sedikit apa ya namanya, jealous ya kayak gitu, kecewa lah gitu. Nah, yang tentunya memang pada saat itu kita punya pengharapan tentunya nanti Tuhan Yesus akan memberi penggantinya ya, penggantinya, dan itu memang sudah diberikan pada saat kita akan memperingati misa 1 tahunnya anak saya itu. Saya itu pas lagi tugas keluar ke daerah kota, ke Adikarya, proyeknya Adikarya. Nah, dulu itu kalau nggak salah Transjakarta tuh baru mulai ya. Saya waktu itu sempat naik motor, saya tidur di Benhil, saya naik Trans. Begitu saya turun dari Trans mau keluar, baru melangkah 1 langkah, saya ditelepon mamanya bahwa waktu itu udah pas tanggal 20 Februari 2004 ya. Emang itu pas tahun persis meninggalnya anak saya. Nah, saya ditelepon oleh mamanya bahwa akan lahir adiknya. Nah, itu memang suatu ini juga ya. Saya juga ini mungkin seperti yang diatur Tuhan Yesus. Persis tahunnya adiknya perempuan, Maria Frederica. Itu mungkin jawaban waktu saya pernah diimpikan kalau keluar itu sembuh, yang ini perempuan ya. Nah, sekarang yang nomor 2 ini perempuan ya Pak. Memang itu mungkin ya itu jawaban dari Tuhan Yesus kepada saya merasakan kecewa, tetapi ada menggantinya sesuai dengan pengharapan saya ingin mempunyai anak lagi, dan 3 tahun kemudian adiknya Niko lahir 2007. Dan ini merasakan bahwa saya selalu ditemani Tuhan Yesus di masa-masa yang susah itu gitu loh. Mungkin mamanya ada yang minta. Dan saya waktu itu ingat betul, waktu mau sembahyang 1 tahun cucu saya Eri itu ibu dulu kan masih ngumpul dari Bintara 2, Bintara 3 masih jadi 1. Ibu-ibu ada yang nanya, buatmu itu ada apa kok? Memang kalau 1 tahun cucunya meninggal tuh nyalain lampu di depan gitu. Karena ibu-ibu nggak tahu kalau cucu saya lahir, kalau ada Jawa itu apanya itu ari-arinya itu kan dikubur di depan pintu gitu loh Bu. Jadi pada nanya itu apa? Jadi saya tanya, saya jawab itu cucu saya lahir lagi. Oh ya ampun, terima kasih Tuhan. Ya ada Bu Darminto, Bu Sukro segala itu waktu itu masih pada nanya begitu. Gitu aja Pak. Nantinya persis jawaban pada saat saya waktu diimpikan persis tahunnya adiknya lahir, seperti datang lagi gitu loh. Seperti itu yang kisah yang ya buat saya sih suatu kasih dari Tuhan Yesus. Begitu aja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Tono atas sharingnya, buat Mo juga atas sharingnya. Mas Unggul juga terima kasih. Dalam sharing tadi, saya yakin bahwa Mas Unggul, Mas Tono, Bu Atmo mengalami suatu kekecewaan
kemarahan, atau apapun yang di dalam hati yang mungkin tidak berkenan. Namun tadi dikatakan bahwa Mas Unggul dan keluarga dan Mas Tono dan keluarganya, mereka mempunyai kasih di mana kasih tersebut bisa berasal dari manapun, bisa dari orang terdekat ataupun mungkin percaya dengan kasih Tuhan bahwa nanti Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih indah atau mempunyai sesuatu yang terbaik bagi Mas Unggul sama Mas Tono. Dan dengan iman kepercayaannya itu juga yang meneguhkan hati Mas Tono dan Mas Unggul. Di samping itu, mereka mempunyai pengharapan. Mas Tono mempunyai pengharapan, nanti ada gantinya, kemudian Mas Unggul mempunyai pengharapan dengan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan tempat yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa peneguhan tersebut bisa berasal dari manapun. Dan kita percaya bahwa dengan iman, pengharapan, dan kasih tadi, itulah yang membuat kita menjadi kuat. Dan tadi dikatakan bahwa kasih merupakan yang terbaik di antara mereka. Karena dengan kasih, kita percaya dengan kasih akan mensupport iman kepercayaan kita dan pengharapan kita. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas karunia dan anugerah-Mu, serta peneguhan hati kami yang Engkau sampaikan melalui firman-firman-Mu kepada kami, khususnya umat-Mu di lingkungan Vincentius. Untuk itu, Tuhan kami umat-Mu akan menyampaikan doa dan permohonan kami. Bu Hendru, monggo. Ya Bapa, ya Allah Bapa yang kudus dalam surga, kami memuliakan nama-Mu karena Engkau memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami yang kami jalani saat ini. Tetap setia melindungi dan memelihara kami, memberikan berkat kesehatan, rahmat untuk umat kesayangan-Mu, terutama untuk lingkungan Vincentius, umat lingkungan Vincentius. Kemuliaan dan keagungan-Mu membuat kami senantiasa bersyukur dan terima kasih, dan semakin kuat di dalam iman serta harapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang baik di surga, kami dengan rendah hati mohon berkat rahmat-Mu untuk dapat bertekun di dalam berdoa, setia, dan menjadikan kami lebih erat lagi berelasi dengan Engkau. Juga mengasihi orang lain, terutama anggota keluarga dan masyarakat di sekitar kami. Kehidupan di tengah keluarga dan di sekitar masyarakat mengajarkan kami untuk dapat menerima dan memahami kelemahan dan kekurangan dalam diri orang lain. Hal ini merupakan wujud nyata ajaran Engkau ya Yesus untuk melaksanakan cinta kasih
di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik di dalam surga, kami sungguh berterima kasih atas keberhasilan belajar anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami mohon berkat-Mu, rahmat-Mu, penyertaan-Mu untuk pendidikan anak-anak kami yang belajar melalui online. Berikanlah semangat yang besar, semangat yang berkobar-kobar untuk lebih tekun lagi belajar. Semoga mereka berhasil untuk mempersiapkan masa depannya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami juga sungguh berharap kepadamu. Semoga kondisi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin reda, dan kami berharap juga hilang sama sekali ya dalam negara kami ataupun di seluruh dunia. Sehingga dengan berjalan sempurna kami dapat beraktivitas kembali dengan normal. Sehingga apa saja yang kami perbuat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Jagailah dan peliharalah kehidupan kami, dan berilah berkat yang melimpah, baik jasmani dan rohani juga finansial, yang sungguh berlimpah agar kami dapat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa secara spontan, silahkan. Tuhan Allah Bapa kami, demikian doa-doa dan permohonan kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengabulkan doa-doa kami. Marilah kita satukan doa-doa permohonan ini melalui doa Bapa kami. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, adik-adik Omega, sebelum ditutup saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu siapa tadi? Ibu Novita. Kemudian Bu Darminto dari Korwil yang sudi untuk mengunjungi wilayah lingkungan Vincentius. Kemudian terima kasih kepada Mas Tommy, Bapak Ibu, adik-adik OMK, dan semua yang ikut hadir, terlibat, dan berpartisipasi dalam pertemuan PKSN kedua ini. Mari Bapak Ibu, kita tutup pertemuan ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri Putra-Mu, Yesus Kristus. Bantulah kami agar mampu menjadi sahabat bagi sesama, dengan datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang terkasih, seperti diteladankan oleh Putra-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan berkat. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan kedua PKSN kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita lanjutkan aktivitas kita dan menjadi saksi cinta kasih Tuhan. amin.
Kita dengarkan lagu penutup dari Trio Vincent. Ini seksi liturgi semua akan mempersembahkan lagu dari untuk Bapak Ibu semuanya. Silahkan Mas Tommy. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jangan. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, suci mulia, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Pak Osman, Pak Ketua.
Terima kasih Pak Heru, luar biasa. Pak Heru dan keluarga ya, tadi Ibu juga ikut, Caca juga ikut, Esra juga ikut, sudah mempersiapkan dengan baik pertemuan yang kedua ya. Terima kasih juga untuk Mas Unggul atas sharingnya, Mas Tono atas sharing. Saya kira kita ikut terlibat juga pada waktu itu ya. Anaknya Mas Tono ini luar biasa, sangat ganteng, jauh lebih ganteng dari Mas Tono. Jadi jelas itu Pak, kita jelas lah Pak. Lincah luar biasa. Saya kira bukan hanya neneknya, kakeknya juga Pak Atmo sangat kehilangan pada waktu itu. Jadi anaknya Mas Tono yang pertama itu satu seusia dengan anak saya yang paling kecil, Kelvin. Jadi kalau ke gereja pun selalu sering ketemu ya, dan sangat lincah. Sharingnya luar biasa. Bu Hendro juga atas bantuannya tadi sudah membawakan doa dengan sempurna ya. Jadi saya kira luar biasa. Nah, Yesus pasti sahabat kita. Sekarang sebagai aksi nyata saya pikir buat kita, mari kita buat Yesus menjadi sahabat kita di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam belajar kita ya, anak-anak dan OMK ya, dalam pergaulan kita, itu sebagai aksi nyata. Yesus pasti mempersahabatkan kita. Kita yang harus memastikan dan melaksanakan dan membuat Yesus itu menjadi sahabat kita. Saya kira itu aksi nyata yang harus kita bawa pulang. Bahkan dalam tidur kita juga, mari kita buat Yesus sahabat kita dalam tidur kita juga. Itu yang kita harus bawa dari pertemuan kedua ini. Jadi bukan kesedihannya saja, tetapi kita bangkit dari duka itu, bangkit dari segala persoalan itu, dan itu adalah karena memang kalau Yesus sudah pasti ada di samping kita. Tinggal kita yang harus membuat dia menjadi sungguh-sungguh sahabat kita. Sebelum berfoto, saya kira ada tamu kita, nggak enak juga kalau nggak kedengaran suara indah dari Bu Novita dan juga Bu Heni. Silakan Bu Novita, dari jauh sudah datang ke Vincentus di Bintara ini. Halo, selamat sore. Bentar lagi sayangnya ada penutup ini. Ya, terima kasih terutama untuk Bu Heni yang kemarin men-sharekan link Zoom untuk lingkungan pensiun ini, dan kebetulan saya ingin bertamu, ingin belajar dengan keluarga di sini. Luar biasa. Saya melihat dari awal hingga akhir mengikutinya. Mantap. Terima kasih, Bu Novita. Terus saya juga ingin menyapa, ternyata begitu tadi saya klik, tadi saya belum lihat, ternyata ada beberapa yang saya kenal. Itu sepertinya ada dulu Ibu dan Bapak Guru putri saya. Ada Pak Yosef, tadi saya soalnya nggak pakai kacamata, ternyata ada Pak Yosef, terus ada, saya lihat ada Bu Lucia. Shalom Bu, salam sehat. Shalom Bu Novita. Maaf tadi karena nggak pakai kacamata, jadi ya sudah ngelihatnya sambil lalu. Ternyata ini Ibu Guru dan Bapak Guru yang luar biasa juga pelayanannya untuk anak-anak. Terima kasih Bu Heni, keluarga Vincencio semua luar biasa. Teruskan, dan saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Tadi begitu ngelihat lagunya, ngelihat anak-anak, ngelihat sharingnya. Terharu dan turut berduka ya untuk tadi yang disaringkan Pak Unggul, Pak Toros. Saya pribadi turut berduka untuk yang dialami keluarga. Itu saja yang saya sampaikan, dan salam sehat untuk semuanya. Tetap kita jaga prokes. New era ini kita semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bersama-sama lagi tanpa ada batasan, ya semoga bisa kembali seperti dulu lagi, kita doakan sama-sama. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Terima kasih.
Terima kasih Bu Novita, saya pastikan pertemuan ketiga berbeda lagi. Jadi kalau Ibu mau datang pertemuan ketiga, monggo. Silakan Bu Heni. Ya, saya juga mau menambahkan Ibu Novita. Sebetulnya saya sebagai korwil Bosku nih bisa aja nih, bener deh. Ya, tidak boleh untuk pilih kasih. Tapi kalau saya di Vincent itu sepertinya bolehlah ya saya pilih kasih. Saya mengidolakan memang lingkungan Vincentius ini berkumpulnya ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, dan banyak ibu guru, bapak guru di sini di lingkungan Vincentius. Satu lagi Bu Novita dan Bapak Ibu para OMK yang di sini, leadernya ini Bapak Usman Sitorus ini ketua lingkungan yang mendukung penuh, bahkan mungkin lebih dari penuh untuk mengaktifkan umat di lingkungan Vincentius ini. Saya kurang kalau 2 jempol kaki saya sebetulnya 2 lagi jadi 4. Tujuh, Bu Karminto, Bu Karmil. 7. Jadi padahal ini saya juga ada undangan di lingkungan lain di Justina. Saya sebentar lagi saya minta mundur di Justina. Saya mungkin terlambat di sana karena saya pertemuan di Vincent. Begitu. Tapi nanti saya di Justina tidak akan mengunggul-unggulkan Vincent, maaf. Janganlah. Iya. Itulah Bu Novita. Sebetulnya dulu lingkungan Vincent dan lingkungan saya, Montini itu jadi satu. Jadi saya sudah kenal semua di lingkungan Vincent. Penutup. Iya, itu jadi sudah akrab. Gitu. Terima kasih Bu Novita atas kunjungannya. Saya juga sebagai tamu di sini, saya juga mengucapkan terima kasih Bapak, Ibu, OMK, adik, cucu yang sudah menerima saya dan Ibu Novita sebagai tamu pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu, tetap prokes tadi Bu Novita, agar kita juga tetap sehat selama masa pandemi dan sesudah pandemi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Bu Heni, terima kasih Bu Novita. Ya luar biasa sudah hadir ya. Jadi bagian yang terakhir Mas Tommy supaya mengatur foto, dan sekaligus saya mengingatkan minggu depan pertemuan ketiga seperti yang saya janjikan, bukan saya janjikan, Mas Anton janjikan dia akan buat yang lain lagi. Anton atau Mas Hasto? Saya kira Mas Anton yang ketiga ya. Anton. Nah, jadi jangan lupa siapkan selalu waktu kita untuk bertemu, untuk membuat Yesus nanti pertemuan ketiga, Yesus sahabat mereka yang menderita, ya. Saya kira itu Mas Tommy, silakan diatur untuk foto bersama. Mohon Bu Novita dan Bu Heni juga ikut foto bersama dengan warga lingkungan Vincentius. Atur, Tommy. Siap. Semuanya sudah on cam. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, selalu waspada. Sehat semuanya. Salam sehat semua.